Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Audani Nurfaizah dengan nomor induk mahasiswa 203010502007. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil KGS saya mengenai tugas besar perancangan arsitektur 2, yang mana pada penugasan kali ini saya diminta untuk mendesain rumah tinggal dosen teknik sipil beserta usaha kantor kontraktornya. Nah, berikut KGS saya. Pada halaman pertama ini terdapat latar belakang dan program ruang, yang mana latar belakang dari proyek ini dalam rangka untuk memenuhi permintaan klien yang ingin membangun sebuah rumah tinggal beserta tempat usahanya, yang mana bangunan tersebut tetap saling menyatu. Dalam perancangan arsitektur kali ini, perancangan yang dilakukan itu adalah merancang bangunan bermasa jamak, berfungsi jamak, tetapi tetap saling menyatu. Nah, perancangan saya lakukan itu berdasarkan data kriteria calon penghuni dan juga ruang. Penghuni itu terdiri dari 5 orang. Terdapat kepala rumah tangga atau ayah yang berprofesi sebagai dosen teknik sipil yang mana ingin membangun usaha kantor kontraktor. Kemudian ada ibu, ada 2 anak perempuan, 1 SMA dan 1 SD, serta 1 anak laki-laki masih SMP. Di sini, penghuni memiliki 1 mobil, 2 sepeda motor, dan 5 sepeda. Klien juga meminta rumah tinggal itu berlantai 2, dan ruang usaha kantor kontraktor itu hanya berlantai 1, dengan luas berkisar 50 meter persegi sampai dengan 70 meter persegi. Dari latar belakang tersebut, akhirnya saya di sini menyusun program ruang. Ada kebutuhan ruang. Di dalam kebutuhan ruang ini, saya menganalisa kegiatan apa saja yang dilakukan oleh sivitas yang ada di rumah. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita dapat, maka bisa dilihat kebutuhan ruang apa saja yang diperlukan. Misal, sang ayah kegiatannya istirahat, maka kebutuhan ruangnya adalah kamar tidur. Dari kebutuhan ruang ini, maka ditemukanlah persyaratan ruang apa saja yang sebaiknya ada dalam ruang tersebut. Misalnya di kamar tidur anak, kita bisa menentukan sifat ruangnya privat, semi-publik, atau publik. Misalnya kamar tidur anak itu privat, persyaratan ruangnya pencahayaan alami atau buatan harus adakah, terus penghawaan alami atau buatan, ketenangannya, view-nya harus bagaimana. Kemudian ditemukanlah skematik ruangnya, berhubungan, sedikit berhubungan atau tidak berhubungan. Bisa dilihat di sini, yang memiliki titik warna merah itu berhubungan langsung, sedangkan yang memiliki titik warna kuning sedikit berhubungan. Kalau yang warna biru itu tidak berhubungan. Dari semua itu didapatlah besaran ruang yang harus disediakan minimal dengan perhitungan-perhitungan rumus dari fasilitas-fasilitas umum yang harusnya ada di dalam suatu ruang itu. Misalnya kamar tidur utama harus ada tempat tidur, harus ada lemari pakaian. Dari fasilitas-fasilitas umum yang harus ada tersebut, dihitung ukuran-ukuran semuanya berapa, ditambah dengan kapasitas orang yang menempati ruang, barulah di situ kita mendapatkan total luas ruangan yang baik untuk ruang tersebut minimalnya berapa. Pada halaman kedua ini terdapat analisa tapak dan juga proses pembentukan desain. Lokasi yang saya dapat itu terletak di Jalan Tijelik Road dan Jalan Trans Kalimantan yang bersimpangan langsung dengan Jalan Arut. Jadi lokasi ini tepat di pertigaan jalan tersebut. Berdasarkan analisa tapak yang saya lakukan, matahari pada pagi hari itu tidak terlalu panas, sedangkan pada siang dan sore hari itu akan cukup tinggi suhunya. Nah, angin rata-rata itu berhembus dari arah barat laut dan tenggara dengan kecepatan angin yang lumayan tinggi, yaitu 5-10 km per jam, dengan suhu tertinggi di lokasi itu sekitar 32 derajat Celcius dan rendahnya 22 derajat Celcius, dengan frekuensi hujan itu rata-rata 80% per hari. Di sini saya menemukan view dari arah utara itu berupa gereja, dari arah barat
itu jalan poros kota yang besar dan langsung berseberangan dengan Kapolda Kalteng. Untuk arah selatan itu berupa pertokoan warga dan arah timur itu berupa rumah-rumah warga. Jadi tingkat kebisingan di arah utara, barat, dan selatan itu cukup tinggi karena banyak masyarakat yang beraktivitas di sana. Tapi untuk di arah timur itu tingkat kebisingannya sedang karena hanya berupa rumah warga. Utilitas di sana untuk jaringan telepon dan jaringan listrik sudah tersedia, namun tidak adanya drainase. Lokasi ini dapat diakses melalui Jalan Tijelik Riwut, Jalan Ahmad Yani, Jalan Trans Kalimantan, ataupun Jalan Arut. Di samping itu ada proses pembentukan desain. Saya membuat 3 alternatif mengenai hubungan ruang dan yang terpilih adalah alternatif pertama. Berdasarkan dari analisa site yang saya lakukan, terpilihnya alternatif pertama karena paling cocok dari hal perletakan ruangnya, dari sirkulasinya yang optimal, dan pengelompokan ruangnya. Nah, dari alternatif pertama yang terpilih tadi, maka dibuatlah block plan yang kemudian akan menjadi bentuk denah dan bentuk bangunan. Di sini bisa terlihat ada block plan lantai 1 dan block plan lantai 2. Dari bentuk denah itu, maka kita akan melihat dan mengetahui bentuk dasarnya. Di sini terbentuk dari bentuk dasar persegi yang mengalami pengurangan bentuk, serta terdapat 3 massa bangunan yang digabungkan menjadi satu dengan rumah pribadi berlantai 2, lantai 1 khusus untuk ruang publik dan semi publik, dan lantai 2-nya khusus untuk ruang privat. Serta kantor usaha kontraktornya terletak di lantai pertama. Kemudian bisa terlihat untuk bentuk dasar bangunan yang akan saya rancang, yang mana diberi atap pelana yang dikreasikan dengan sudut masing-masing yang berbeda. Nah, perletakan posisi bangunan itu juga disesuaikan dengan analisa site yang telah saya lakukan. Rumah pribadi itu akan menghadap ke jalan yang lebih kecil atau menghadap jalan arut agar lebih tenang. Sedangkan untuk kantor usaha kontraktor akan menghadap jalan poros kota agar bisa dilihat masyarakat dan mudah. Kemudian rumah dan kantor itu akan memiliki akses sirkulasi masing-masing dengan perletakan yang seperti di gambar itu. Kemudian perletakan posisi rumah yang seperti di gambar itu akan masih menyisakan banyak lahan terbuka yang bisa dijadikan taman atau lain-lainnya. Nah, pada halaman ketiga ini, dari alternatif pertama yang dipilih tadi, bisa dilihat organisasi ruangnya, sirkulasi ruang, block plan, dan juga denah bersih dari rumah yang saya rancang. Pada organisasi ruang, kita bisa mengetahui ruang antar ruang yang saling terhubung dan tidak terhubung. Di sini, untuk warna biru mewakili ruang publik, warna hijau semi publik, merah privat. Untuk sirkulasi ruang sendiri, kita bisa mengetahui penghuni rumah itu bisa mengakses ruang mana saja, tamu, keluarga terdekat, ataupun karyawan kantor itu bisa mengakses ruang mana saja, diwakili oleh garis-garis berwarna yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada aksonometri. Kita bisa melihat sirkulasi yang terjadi untuk sivitas-sivitas rumah. Dari organisasi ruang dan sirkulasi ruang tersebut, maka bisa dibentuklah sebuah block plan. Dari block plan inilah akan terbentuk sebuah denah. Nah, ini adalah denah rumah yang saya rancang dengan luas 21,5 meter kali 20,5 meter. Nah, kalau pada halaman sebelumnya itu merupakan proses terbentuknya denah rumah yang saya rancang, pada halaman keempat ini adalah proses terbentuknya bentuk rumah yang saya rancang. Bisa dilihat pada gambar itu ada gubahan massa. Bentuk rumah yang saya rancang ini terdiri dari bentuk dasar persegi panjang atau balok-balok yang mengalami penggabungan bentuk, kemudian mengalami pergeseran,
Lalu ada beberapa bentuk dasar yang mengalami pengurangan bentuk, yang kemudian akan menghasilkan bentuk dasar rumah yang saya rancang seperti pada gambar paling bawah di ujung, yang kemudian dikreasikan dengan atap plana. Lalu konsep rumah yang saya bangun, dikarenakan lokasi tapak itu berada tepat di pertigaan jalan, maka dari itu rumah ini memiliki konsep desain dengan membagi masa bangunan menjadi 3 bagian, yaitu rumah berlantai 2 yang akan menghadap jalan yang lebih kecil agar lebih tenang, sedangkan kantor itu akan menghadap ke jalan poros kota yang lebih ramai. Kemudian rumah ini juga akan menggunakan pagar rumah yang solid dengan banyak vegetasi di sekitar bangunan, dan bangunan itu tidak akan mepet ke jalan maupun pertokoan atau rumah warga. Hal itu dilakukan untuk menghindari kebisingan yang berlebih serta menghindari debu-debu dari luar yang mengenai bangunan secara langsung. Rumah sekaligus kantor ini itu menerapkan gaya arsitektur modern tropis. Ide bentuk yang sudah terbentuk dari rancangan rumah saya itu lebihnya disesuaikan dengan analisa site yang telah saya lakukan. Pada desain rumah ini dengan gaya modern tropis itu pasti memperhatikan perletakan ruang dan sirkulasi ruang yang baik. Rumah ini dominan memakai material alam setempat seperti kayu ulin dan kayu lainnya, serta atap rumah ini memiliki sudut di atas 30 derajat. Nah, itu dapat membuat curah hujan yang tinggi bisa mengalir langsung ke tanah. Rumah ini juga didesain dengan bukaan-bukaan yang cukup banyak untuk memaksimalkan udara yang masuk dan pencahayaan matahari yang maksimal, serta banyaknya teritisan. Itulah mengapa saya sebut rumah ini memiliki gaya arsitektur modern tropis. Nah, bisa dilihat rumah ini menggunakan panel surya yang terletak di atap bangunan. Panel surya ini sebagai energi listrik dari rumah ini. Kemudian ada satu ruang yang menggunakan atap kaca dengan kaca laminated, yaitu taman indoor yang menjadi penghubung antara rumah pribadi dan juga kantor kontraktor. Di rumah ini terdapat dinding-dinding roster yang terbuat dari tanah liat, digunakan sebagai penghawaan alami serta untuk mengoptimalisasi pencahayaan serta membuat ruangan itu menjadi sejuk. Kemudian adanya secondary skin yang terletak di depan rumah dan juga di depan kantor dengan berbahan dasar kayu-kayu. Kemudian untuk balkon sendiri itu dilengkapi dengan tumbuhan rambat. Lalu prinsip desain apa saja yang saya pakai dalam rancangan rumah saya? Itu ada prinsip unity atau harmoni. Pada rumah tersebut itu dicapai dengan elemen-elemen visual seperti perpaduan material beton, kayu, dan kaca yang harmoni. Kemudian tekstur pada fasad dengan adanya roster bermaterial clay serta adanya perpaduan warna, pengarahan, bentuk, dan wujudnya yang menjadi satu kesatuan. Kemudian ada prinsip keseimbangan pada rumah ini. Keseimbangan yang dicapai yaitu keseimbangan simetris kalau dilihat pada tampak. Nah, namun bila dilihat pada bentuk denah itu keseimbangan dicapainya asimetris. Kemudian ada prinsip irama. Pada rumah ini dapat terlihat dari adanya perulangan pada bentuk bukaan-bukaan serta balok-balok kayu sebagai secondary skin yang tadi disusun secara harmoni. Kemudian ada prinsip komposisi. Nah, diterapkan pada penataan denah komposisi ruang dengan membagi ruang menjadi ruang publik, semi-publik, dan privat yang dikomposisikan pada perletakan yang sesuai dan optimal. Kemudian ada prinsip proporsi. Pada bangunan ini, pada rumah ini adanya kesesuaian dimensi dengan lingkungan sekitar
seperti perletakan atau posisi bangunan terhadap lokasi dan keseluruhan secara visual itu tidak ada kejanggalan dari bentuk maupun perpaduan warna. Pada halaman kelima ini ada gambar site plan dilengkapi dengan keterangannya. Di sini kita bisa melihat gambaran tapaknya seperti apa serta apa saja yang ada di dalam tapak tersebut. Di sini juga terdapat gambar perspektif ruang serta taman yang ada di lokasi. Kemudian di sini ada gambar taman indoor yang mana sudah saya jelaskan tadi sebagai penghubung antara rumah pribadi dan kantor usaha kontraktor. Ada juga beberapa gambar dari perspektif ruang yang ada di dalam bangunan. Kemudian ada pula gambar perspektif dari rumah yang saya rancang. Nah, untuk halaman yang terakhir atau halaman yang ke-6 ini terdapat gambar tampak agar kita bisa melihat dengan lebih jelas lagi bangunan ini dari berbagai macam sisi. Di sini ada tampak depan dan tampak belakang, ada tampak samping kanan dan juga samping kiri bangunan. Lalu ada pula gambar potongan dari rumah. Di sini kita bisa melihat tinggi rumah pribadi yang berlantai 2 itu 8 meter ditambah dengan kerangka atap sekitar 12,3 meter. Kemudian untuk usaha kantor kontraktor itu memiliki ketinggian 4 meter ditambah dengan atapnya menjadi 6 meter. Lalu terdapat diagram untuk konstruksi, struktur dan konstruksi bangunan.
sesuai dengan permintaan klien yang bekerja sebagai dosen teknik sipil yang mana ingin membangun sebuah rumah tinggal beserta usaha kantor kontraktornya, yang mana kedua bangunan tersebut harus tetap saling menyatu. Untuk rumah tinggalnya sendiri itu berlantai 2, sedangkan kantor kontraktornya berlantai 1. Penghuni utama rumah tinggal itu terdiri dari 5 orang, 1 kepala keluarga, 1 ibu rumah tangga, 2 orang anak perempuan, 1 SD dan 1 SMA, serta 1 anak orang laki-laki yang masih SMP. Sedangkan untuk penghuni kantor, tentunya karyawan-karyawan kantor itu sendiri. Nah, di sini penghuni rumah akan membawa 1 buah mobil, 2 sepeda motor, dan 5 sepeda, serta berencana untuk membeli mobil baru. Dari data-data klien yang sudah didapat, maka saya mencoba untuk menganalisa program ruangnya dan ditetapkanlah untuk lantai 1 rumah tinggal khusus ruang publik dan semi publik, sedangkan lantai 2 itu khusus ruangan privat. Luas bangunan ini jika ditarik garis lurus itu adalah 21,5 meter kali 20,5 meter di atas lahan yang berukuran 1.200 meter persegi. Untuk kantor kontraktornya sendiri itu berukuran 70 meter persegi. Nah, untuk bangunan rumah tinggalnya, jika dilihat dari bentuk denah, itu adalah bentuk yang asimetris karena pada bangunan rumah tinggal ini mengalami pengurangan-pengurangan bentuk yang sangat terlihat jelas pada bagian belakang rumah. Inilah yang dimaksud dari bagian belakang rumah yang mengalami pengurangan-pengurangan bentuk dari bentuk dasarnya, yaitu balok. Rumah pribadi dan juga kantor usaha kontraktor ini dihubungkan langsung oleh taman indoor, yang mana taman indoor ini sekaligus bisa menjadi view dari ruang keluarga. Peletakan posisi rumah itu didasarkan pada analisa site yang telah saya lakukan. Akses menuju lokasi bisa melalui Jalan Tijelik Riwut, Jalan Trans Kalimantan, dan juga Jalan Arut. Lokasi site tepat berada di pertigaan antara jalan-jalan tersebut. Peletakan posisi bangunan ini sendiri untuk kantor kontraktor itu menghadap ke jalan poros kota agar mudah dilihat oleh masyarakat. Sedangkan untuk rumah pribadi itu menghadap ke jalan Arut dengan jalan yang lebih kecil dan tidak terlalu ramai agar mendapatkan ketenangan. Rumah ini bermaterial beton yang dipadukan dengan material-material lainnya seperti kayu yang terdapat pada secondary skin yang diaplikasikan kepada bangunan rumah dan juga kantor, serta balkon yang juga terbuat dari kayu dan dipadukan dengan tanaman-tanaman rambat. Begitu pula dengan garasi yang terdapat tanaman rambat. Pada beberapa ruang ada yang menggunakan dinding roster yang terbuat dari tanah liat. Atap yang digunakan adalah atap pelana yang dikreasikan dengan besar sudut masing-masing yang berbeda, ada yang 35 derajat dan 45 derajat. Sedangkan untuk atap pelana pada kantor itu bersudut 30 derajat. Atap untuk taman indoor sendiri menggunakan atap kaca, yaitu dari kaca laminated. Didominasi oleh warna coklat dengan permainan gradasi atas warna coklat tersebut. Dipilihnya warna coklat karena warna coklat itu memiliki arti kehangatan dan kedamaian yang mengisyaratkan kehangatan yang membuat para penghuni rumah ataupun kantor itu merasa aman dan nyaman saat berada dalam bangunan. Nah, di sini di sekitar site atau di sekitar bangunan itu terdapat beberapa taman. Tepat di samping rumah ini terdapat taman, di belakang serta di ujung site yang bertepatan di persimpangan jalan juga terdapat taman. Lalu di depan sini, di depan kantor, itu terdapat ruang terbuka hijau yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk melaksanakan acara-acara tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan.
yang dapat saya presentasikan mengenai desain yang saya rancang untuk rumah dosen teknik sipil beserta usaha kantor kontraktornya pada tugas besar perancangan arsitektur 2 kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Aulani Nurfaizah. Berterima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.